Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati Pak Bim Zarkasi, Pembina Akademi Hikmah. Yang saya hormati penulis buku penyusun senior kita, Mas Lukman Hakim. Ini dari Sukabumi apa di Jakarta nih Mas Lukman? Ini Sukabumi, kalau udah kelihatannya Sukabumi. Kemudian yang saya hormati Ibu Susila Ningsih Kuntowijoyo, yang saya sangat hormati. Kemudian saya hormati juga Bapak TB Masa Ja'far dan seluruh hadirin Majelis Akademi Hikmah yang pada hari ini sama-sama hadir membahas dan melakukan kegiatan kajian rutin. Nah, kali ini yang dibahas adalah tentang AR Baswedan, Abdurrahman Baswedan, dan saya dapat kehormatan untuk ikut bicara di sini. Pertama, izinkan saya menyampaikan Bapak Ibu semuanya yang berada di Musola Ar-Ridho. Penulis buku ini namanya Bapak Lukman Hakim, ada yang menyebut Ustadz Lukman Hakim. Kalau saya biasa nyebutnya Mas Lukman Hakim. Beliau adalah seorang aktivis mahasiswa, seorang yang dulu ketika di Jogja, ketika beliau aktif itu sering berdiskusi dengan almarhum kakek. Jadi kalau datang ke rumah, saya ikut duduk di situ, mendengarkan walau tak paham gitu. Karena nguping itu mendengarkan tapi pemahamannya belum sampai, Pak. Nah, mereka sering berdiskusi, sangat dekat. Bahkan kalau di rumah lagi masak itu kakek almarhum sering manggil Mas Lukman diajak makan. Dia itu anaknya kiai dari, kalau nggak salah Bekasi ya Mas Lukman. Ayahnya kiai di Bekasi, di rumahnya sering makan kebuli. Waktu kos di Jogja nggak ada kebuli Pak di sana. Jadi waktu kos di Jogja sering diajak ke rumah makan di kebuli di rumah. Nah, terkait dengan ini, saya ingin sampaikan terima kasih. Pertama buat Mas Lukman yang menyusun tulisan-tulisan almarhum AR Baswedan di era tahun 20-an, 30-an, 40-an. Itu di masa di mana kita semua, Indonesia, sedang dalam proses pembentukan. Menjadi Indonesia itu adalah sebuah proses yang tidak ujuk-ujuk jadi. Ada satu ikhtiar. Kami sering menggarisbawahi bahwa Indonesia ini unsurnya beragam. Keberagaman unsur yang ada di Indonesia ini adalah karunia Allah. Ini kodrat dari Allah. Iradatnya bahwa kita ini unsurnya beragam. Pak Yai dari Indramayu, Kemiftas Kudus. Kemudian kalau udah mana udah Banyuwangi. Ada yang dari luar Jawa enggak di sini? Pak RW mana Pak RW? Bima. Banten, Kang Asep ya. Kalau Bima bahasanya apa, Pak? Bahasa Bima. Beda nggak sama bahasa Melayu? Beda, pastilah beda. Bapak dari mana, Pak? Makassar, Bugis, Makassarnya. Bahasanya beda nggak sama Melayu? Jauh. Sama bahasa Jawa sama tidak, Pak? Apalagi, Pak ya? Apalagi. Jadi, Bapak Ibu semua di musola ini saja, dari sisi bahasa, udah banyak perbedaan. Nah, perbedaan ini terjadi adalah karunia Allah.
Kalau persatuan itu adalah ikhtiar manusia. Karena itu kalau hari ini ada yang mengatakan membesarkan lebih banyak binekanya, nah itu seperti menceritakan ciptaan Allah. Kalau persatuan itu ikhtiar manusia. Sama Indonesia negeri yang kaya raya. Ada hutan, minyak, gas, laut, tapi itu semua bukan ciptaan manusia. Itu semua ciptaan Allah. Kalau makmur, nah itu baru ciptaan manusia. Baru hasil usaha manusia. Walaupun istilahnya jangan ciptaan. Kalau manusia itu ikhtiar. Ikhtiar manusia. Nah, menjadi Indonesia adalah sebuah ikhtiar yang berbeda-beda unsur ini memiliki kesepemahaman bahwa kita ingin menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur, dan untuk bisa adil, untuk bisa makmur, kita harus bersatu. Bersatu membentuk Indonesia. Jadi Indonesia itu baru. Sebelumnya tidak ada. Yang ada itu Bima, Bugis, Jawa, Sunda, betul ya? Jakarta. Indonesia itu menjadi Indonesia. Nah, dalam ikhtiar itu A.R. Baswedan termasuk di dalam rombongan yang mengikhtiarkan untuk jadi Indonesia. Karena asal usulnya, kalau tadi ada yang asal usulnya Bima, Makassar, Jawa, Sunda, Banten. Kalau A.R. Baswedan asal usulnya adalah peranakan Arab. Karena orang tuanya dulu datang dari Hadramut, Yaman Selatan, menikah dengan istri orang Jawa Timur. Hampir semua orang yang dari Arab datang ke Indonesia tidak ada yang bawa istri, Bapak Ibu. Tidak ada yang bawa istri. Istrinya selalu, bukan cuma istrinya selalu, ini. Apa jawabnya? Tadi saya bilang istrinya selalu dijawab mudah katanya, Bapak. Jadi istrinya selalu dari tempat yang dia datangi, betul kan? Jadi kalaupun sudah menikah di sana, maka pergi ke sini istrinya pasti. Jadi kalau semua orang peranakan Arab di sini, kalau ditanya ibunya mana, pasti jawabnya ibunya Padang, ibunya Jawa, ibunya Bugis, ibunya Banjar. Bapaknya adalah Arab, tapi ibunya pasti ini. Jadi kalau ditanya ibu pertiwinya mana, ya ibunya adalah bahasa ibunya pasti bahasa daerah itu. Kalau menikahnya sama orang Bima ya jadi bahasa Bima. Kalau menikahnya sama orang Jawa jadi bahasanya bahasa Jawa. Nah, Pak almarhum A.R. Baswedan membawa dorongan kepada masyarakat yang asal usulnya disebut sebagai peranakan Timur Tengah yang ada di Indonesia, peranakan Arab, untuk menjadi Indonesia. Karena itu kemudian ada Sumpah Pemuda Keturunan Arab tahun 1934, 6 tahun setelah Sumpah Pemuda. Nah, itu semua ada dalam tulisan-tulisan, dan ini menggarisbawahi bukan asal usul yang ditonjolkan, tapi yang ditonjolkan adalah tujuan kita bersama untuk merdeka dan untuk mencapai sebuah kemerdekaan hakiki, kemerdekaan sejati, yaitu hadirnya keadilan sosial. Dalam konteks peranakan Arab waktu itu, sesungguhnya mereka mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Betul ya Pak Jalan? Karena Timur Jauh waktu itu dapat status sosial, status hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak berstatus Timur Jauh. Tetapi perjuangannya menjadi unik karena mengaku Indonesia, menjadi Indonesia seperti menyatakan turun kelas.
turun kelas. Dari semula berstatus kelas 2, karena kelas 1-nya Eropa, kelas 2-nya adalah Timur Jauh, kelas 3-nya adalah Bumi Putra, memilih menjadi Indonesia dan menyatakan turun kelas di saat Indonesia belum jadi negara. Kalau Indonesia sudah jadi negara, sudah jelas bahwa ini terjadi kemerdekaan. Tahun 34 itu belum tahu Indonesia akan terjadi atau tidak. Nah, saya rasa tulisan-tulisan ini bisa menjadi refleksi bagi kita untuk melihat bagaimana suasana batin perjuangan untuk menjadi Indonesia. Dan ternyata menjadi Indonesia itu bukan soal naik kelas dan turun kelas. Menjadi Indonesia itu soal meraih keadilan sosial. Meraih cita-cita untuk kita semua berada dalam masyarakat yang terayomi dengan baik. PR-nya sampai sekarang belum tuntas. PR-nya masih terus harus diikhtiarkan. Tapi tanggung jawab kita adalah mengikhtiarkan ini terus-menerus. Jadi saya ingin sampaikan apresiasi, terima kasih pada khususnya Mas Lukman Hakim yang telaten mengumpulkan tulisan-tulisan ini menjadi sebuah buku. Ini yang di Tanah Merah malah belum dapat bukunya, Pak ya? Belum. Nah, iya, ini masang TV di sini tapi nggak bagi bukunya ya, Pak. Yo, nanti gini dah. Nanti saya minta panitianya bagi lewat Pak RW, Pak RW ya. Pak RW ya, nanti titipin Pak RW biar nanti warga di Tanah Merah juga bisa baca. Sekaligus juga menggarisbawahi bahwa catatan tertulis membuat pikiran jadi langgeng. Karena dengan ada catatan tertulis itu, maka apa yang menjadi ide gagasan bisa beredar lintas waktu, lintas zaman. Ini apa nih Mas Red? Oh, rangkuman. Wah, Bapak-bapak dapat edisi khusus, Pak. Karena rangkuman. Rangkuman itu berarti tidak perlu baca lengkap, Pak, itu. Rangkum. Jadi Bapak sekalian, saya secara khusus terima kasih. Kemudian kedua, pengusulan HR Baswedan menjadi pahlawan nasional itu dilakukan tahun 2011. 2011 proses pengusulan hampir ditetapkan di tahun 2012, kemudian waktu itu ada pergeseran dan akhirnya ditetapkan di tahun 2018 yang lalu sebagai pahlawan nasional. Bagi kita semua bahwa perjuangan para pahlawan itu belum tuntas. Selama kita masih harus terus-menerus mengikhtiarkan keadilan sosial. Dan sekarang menjadi tanggung jawab kita untuk menjalankan ikhtiar ini semua. Mudah-mudahan kita akan bisa hadirkan keadilan sosial di tempat kita berada saat ini. Dan khusus kepada Akademi Hikmah, saya ingin sampaikan terima kasih telah menyelenggarakan diskusi ini. Semoga banyak hikmah yang diambil dari diskusi pada pagi hari ini. Saya secara khusus apresiasi karena dengan kita mengambil banyak dari pelajaran para pendiri bangsa, kita menemukan karakter-karakter kepemimpinan yang punya nilai kemuliaan lintas waktu. Saya pribadi bersyukur berkesempatan untuk berinteraksi dengan banyak tokoh-tokoh bangsa yang pada saat saya tumbuh besar di Jogja, sebagian dari mereka itu tidak terangkut kembali ke Jakarta. Ibu kota pernah pindah ke Jogja, Bapak Ibu. Dan ketika ibu kota itu pindah ke Jogja, tokoh-tokoh pendiri Republik itu semuanya hijrah ke Jogja. Lalu ketika ibu kota kembali ke Jakarta, sebagian tidak kembali lagi ke Jakarta. Sebagian tetap tinggal di Jogja. Ya salah satunya HR Baswedan ini. HR Baswedan bukan orang Jogja.
Kalau ditanya dari mana? Dari Ampel. Ampel, Surabaya. Rumahnya di mana? Di Ampel. Jadi kalau ditanya asalnya mana? Ampel. Ampel, Surabaya. Karena perjuangan terbawa sampai ke banyak tempat, tinggal di Jakarta, tinggalnya di Kuitang, Pak. Di tempat persis di gang yang sama dengan sekarang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, di gang yang sama. Lalu terjadilah perpindahan ibu kota, maka KR Baswedan dengan 8 anak pindah ke Jogja. Kenapa tidak balik lagi ke Jakarta? Karena lahir anaknya yang ke-9, lalu istrinya wafat kena malaria. Jadi laki-laki dengan 9 anak diputuskan tidak pindah ke Jakarta karena dirawat oleh lingkungan yang ada di sana. Itulah sebabnya kemudian seperti saya tumbuh besar di Jogja. Karena keluarga tidak pindah lagi walaupun di Jogja tidak punya keluarga. Karena keluarganya semuanya di Surabaya, Pak. Di Ampel, di Semarang. Nah, saya sampaikan ini sebagai pesan bahwa kita harus lebih banyak menengok kepada perjalanan para pendiri bangsa. Hampir semua pendiri negara ini adalah dari kalangan terdidik, kalangan yang secara sosial ekonomi mampu. Karena itulah mereka menggunakan perjuangan intelektual untuk mendapatkan kemerdekaan. Tapi negeri yang mereka dirikan bukan negeri yang memberikan privilege untuk kaum ningrat. Walaupun mereka berasal dari kaum ningrat, kaum berada. Tapi negeri yang dibangunlah negeri untuk semua. Ada kesetaraan bagi semua. Mudah-mudahan kita bisa ambil banyak hikmahnya sekarang ini dari pelajaran mereka. Jadi Pak Ibu semua yang saya hormati, Pak Masa Ja'far, Ibu Susila Ningsih yang saya hormati. Ini Ibu Susila Ningsih juga dulu zaman almarhum masih Sugeng, saya sering mengantar kita sama-sama menengok ke belakang untuk ambil hikmah dalam sebuah akademi, namanya Akademi Hikmah, untuk nanti mengambil pelajaran. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan silaturahmi. Selamat berdiskusi, selamat bertukar pikiran. Semoga Mas Lukman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus produktif menghasilkan buku-buku yang merangkai, yang merangkum, yang menuliskan hikmah dari para pejuang-pejuang kita. Karena beliau penulis yang luar biasa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.